Halo sahabat Kompas.com, gimana kabarnya? Ketemu lagi di Obrolan Newsroom bersama saya David Purba. Dan saya Dita Rusiana. Dan pagi ini ya Mbak Dit, Jumat pagi yang cerah, kita akan membahas hasil survei Litbang Kompas untuk Pilkada Jawa Timur. Betul, jadi pagi-pagi udah sarapan nih soal hasil survei. Sarapan politik. Betul. Nah, yang menarik adalah di Pilkada Jatim ini ada 3 Serikandi yang bertarung memperebutkan kursi Jawa Timur 1. Nah, ini sudah ada 3 calon yang paslon urut 1 adalah Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Haki yang diusung oleh PKB, lalu paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang juga petahana. Ini diusung oleh banyak sekali partai. Betul. Dan yang terakhir adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar atau yang disebut biasa dipanggil Gus Hans. Ini diusung oleh PDIP. Jadi Khofifah tadi yang ngusung kecuali PDIP sama PKB lah. Betul. Intinya itu. Nah, kita nggak sendiri dong. Betul. Ada siapa? Kita berdua. Oh iya. Kita berdua. Pasti kita berdua nggak sendiri. Iya. Dan sudah bergabung bersama kita Mas Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas. Selamat pagi, David. Selamat pagi, Dita. Pagi, Mas. Sudah sarapan belum? Sudah, ya sarapan politik aja sarapan politik. Dari Siap. hasil survei Litbang Kompas. Mas Yohan, sebelum kita mulai untuk membahas hasil survei, sahabat Kompas.com pasti penasaran juga kenapa Litbang Kompas memilih Jawa Timur untuk disurvei begitu, Mas Yohan. Ya, yang pertama tentu Jawa Timur ini barometer politik nasional ya. Jadi kita tahu orang kemudian ketika memperbincangkan Jawa Timur itu juga bisa menjadi cerminan politik nasional. Itu yang pertama. Apalagi jumlah pemilih di Jawa Timur ini kalau kita rata-rata dia mungkin dari total Jawa dari 60% dia mungkin 20% dari Jawa gitu ya. Jadi ini cukup menjadi cerminan politik nasional. Yang kedua tentu ini fokus dari Kompas untuk kemudian melihat Jawa, karena ini bukan survei yang pertama. Survei kita yang pertama itu Juli, jauh sebelum penetapan pasangan calon, bahkan jauh sebelum masa pendaftaran. Jadi kita ini survei yang kedua gitu ya. Dan tentu yang ketiga, Jawa Timur saat ini punya daya tarik tersendiri karena kayaknya baru pertama dalam sejarah kontestasi di Indonesia, terutama pilkada, calon gubernurnya semua itu perempuan. Betul. Jadi mungkin ini daya tarik tersendiri dan mungkin punya nilai berita tersendiri karena itu menjadi pertimbangan kita untuk survei di Jawa Timur. Cawagupnya lelaki semua. Cawagupnya lelaki semua. Jadi ada hal yang unik memang. Hal yang unik. Nah, apakah ada yang unik nih Mas dari hasil survei Kompas Litbang Kompas sendiri? Silakan. Kalau Mas. Sambil ditayangkan ya. Kalau kita lihat ya yang mungkin sudah tayang di harian Kompas pada pagi hari ini, Khofifah Emil itu memiliki elektabilitas sebesar 52,5% ya. Jadi separuh lebih responden kita di survei ini memang memberikan pilihan pada Khofifah. Kemudian di urutan kedua selisih agak jauh gitu ya dengan Khofifah Emil, pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Han. Kemudian di posisi ketiga jauh di bawah kedua pasangan calon yang tadi itu pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim 3,8%. Dari total responden itu menyisakan 22,8% pemilih yang undecided, belum menentukan pilihan gitu ya. Ketika disurvei mereka bingung mau jawab siapa gitu. Jadi itu hasil survei kita secara umum soal elektabilitas atau peta pertarungan kontestasi Jawa Timur ketika survei itu dilakukan. Tapi kita lihat ini cukup besar sekali untuk jaraknya begitu, 52,5%, Risma 20,9% dan Luluk Nur Hamidah 3,8. Benar. Ya. Nah, Mas, dengan misalnya dengan undecided voter 22,8, terus capaian si Khofifah 52, lalu dengan margin of error 3,46, apakah ini udah kokoh nih Mas posisi Khofifah? Kalau udah aman? Ya sebenarnya dengan selisih yang berapa kali 3 sampai bahkan 7 kali lipat dari sampling error ya. Kalau kita lihat ini relatif sih dengan selisih yang cukup lebar. Ini sebenarnya bisa memproyeksikan kalau misalnya 27 November itu tidak ada peristiwa yang cukup berarti ya, gitu ya. Ya sebenarnya ini menjadi gambaran proyeksi apa yang akan terjadi di 27 November nanti ya. Tapi tentu ini survei menangkap persepsi ketika survei ini dilakukan ya, sekitar
akhir Oktober sampai November, awal-awal November itu ya. Iya. Jadi ini tidak menjadi prediksi tapi menjadi proyeksi gitu ya. Jadi dengan selisih seperti itu sih bisa dikatakan agak peluang Kofifa Emil terbuka lebih lebar gitu ya untuk menjadi pemenang di pilkada dibandingkan dua pasangan calon yang lain. Asal nggak selip lidah aja ya. Ya, artinya tadi tidak ada peristiwa yang begitu efek wow yang besar ya, yang mengubah persepsi orang. Ini kan studi persepsi ya. Ketika survei itu orang ketika ditanya mau milih siapa ya, persepsi dia yang bermain. Iya, iya. Artinya memang kalau kita melihat dengan angka segitu kita sudah bisa katakan bahwa di survei Kompas ini Kofifa unggul. Dengan angka di luar margin of error. Berpotensi unggul. Berpotensi unggul. Ya, karena ini bukan memprediksi tapi kita membaca proyeksi seperti apa nanti pilihan pemilih di 27 November nanti. Kalau kita lihat selisih jarak antara survei ini dilakukan dengan 27 November ini kan kurang dari sebulan. Betul. Ya, jadi ada sekitar 3 pekan itu selisihnya dengan 27 November. Tadi yang saya bilang selama 3 pekan ini tidak ada peristiwa yang cukup berarti, ya sebenarnya ini menjadi gambaran apa yang akan terjadi di 27 November. Artinya nanti. Cukup kokoh. Iya, betul. Iya. Kayak semen. Kayak semen. Semen Ya, jangan. Oke, Mas Yohan, kita masuk ke faktor apa yang menyebabkan Kofifa unggul begitu ya, meninggalkan jauh dua pesaing lainnya begitu, Mas Yohan. Yang pertama tentu karena posisi petahana ya. Apalagi ini pasangan petahana. Kalau pada umumnya kan petahana calon gubernurnya aja atau bahkan lawan calon wakil gubernur yang naik kontestasi gitu. Ini sepaket ya, Pak? Ini satu paket gitu ya. Kayaknya dengan posisi petahana apalagi satu paket, ini kan satu sudah memiliki rekam jejak selama 5 tahun terakhir ini sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur, dan tentu dengan popularitas yang relatif tinggi, dan tentu apalagi approval ratingnya juga relatif sudah di atas rata-rata ya, di atas 70 sampai 75%-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kofifa Emil ini juga menjadi kontestan di Pilkada 2018. Jadi kalau di survei kita rata-rata 60% lebih pemilih mereka itu akan milih mereka lagi gitu ya. Jadi ada loyalitas pemilih mereka yang relatif dijaga baik gitu ya. Jadi ini jadi penopang nih. Ini faktor kedua kenapa Kofifa naik. Yang ketiga faktornya tentu dari bagaimana suara pemilih Nahdliyin. Kita tahu Jawa Timur basisnya NU. Ini juga rata-rata sebagian besar responden kita yang mengaku warga NU ya. Itu di atas 70% milih Kofifa Emil. Jadi 3 faktor ini saya melihatnya menjadi penopang gitu ya, penopang elektoral Kofifa. Status petahana, yang kedua loyalitas pemilihnya, yang ketiga dia lebih diterima oleh pemilih yang NU gitu ya. Dan bahkan mereka mayoritas kan di NU, di Jawa Timur gitu. Tapi apakah dengan petahana ini artinya apakah program-program kerja dia selama 5 tahun ini cukup diperhatikan masyarakat gitu, sehingga status dia sebagai petahana cukup bisa mendorong elektabilitas dia, Mas? Iya, karena tadi approval ratingnya kan relatif di atas rata-rata ya, 70%. Tentu banyak programnya yang mungkin diterima, tapi kan beda wilayah Jawa Timur yang besar itu kadang orang persepsinya lebih kuat ke sosok ya dibandingkan program gitu ya. Tapi tentu ada harapan-harapan yang juga disematkan ke pasangan ini melanjutkan apa yang mereka janjikan ya di 5 tahun lalu. Mereka kan punya program Nawabakti gitu ya. Kayak kalau dulu Pak Jokowi Nawacita, kalau di Jawa Timur itu Nawabakti 9 amanah yang akan dilakukan Kofifa, dan itu sepertinya kemudian akan di branding lagi dan dikuatkan lagi di periode kedua kalau memang nanti dapat amanah di 27 November ya. Mas Yohan, ini menarik tadi terkait dengan masyarakat yang sudah tahu kandidat khususnya petahana begitu. Dan kita bisa saksikan juga tayangkan hasil survei Litbang Kompas terkait dengan pengetahuan terhadap kandidat bisa ditampilkan, dan kalau di hasil survei disebutkan pasangan nomor urut 1 ini 81,2% itu tidak dikenal begitu, Mas Yohan. Pasangan nomor 1 ya. Nomor 1. Lalu Kofifa Indar Parawansa 10%, dan Tri Risma hari ini atau Risma Zahrul Azhar itu 36,7%. Artinya sejalan tadi dengan Mas Yohan sampaikan. Jadi popularitas dari Kofifa Emil tentu pasti lebih tinggi ya. Jadi terbaca di survei kita
70,2% sekedar tahu, artinya memang kategori dia tahu, cuma tahu. Tapi yang menjawab sangat tahu, sangat mengenali 19,9%, artinya di atas 80% popularitasnya. Di posisi kedua memang Risma di atas 60% ya, 63% lah. Sementara yang paling buncit memang pasangan Lulu Lukman. Jadi kalau kita lihat, kalau kita agak setback ke belakang, pasangan Kofifa Emil ini kan sudah kampanye selama 5 tahun terakhir ya sebagai petahana. Apalagi kemudian dikukuhkan sepaket lagi maju, tentu mereka lebih mudah brandingnya. Sementara pasangan Risma sama Gus Hans itu kan pasca putusan MK gitu ya, baru dijodohkan. Padahal PDIP sendiri di Jawa Timur tidak mungkin mencalonkan tanpa harus berkoalisi karena kurang gitu. Sementara yang punya golden ticket itu hanya PKB di Jawa Timur, dan PKB belum punya keputusan pada saat itu untuk mengajukan pasangan calon siapa. Dan Lulu Lukman ini kan hadir di last minute gitu ya. Jadi memang startingnya beda. Padahal secara sosial kapital Kofifa sudah punya gitu ya. Sementara yang baru mulai sosial kapitalnya belum kelihatan, dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit gitu ya. Ini yang menjadi kendala, terbukti di survei kita popularitas Lulu Lukman mungkin masih jauh di bawah Kofifa Emil dan Risma Gus Hans gitu ya. Jadi itu bisa menggambarkan. Apalagi dengan masa kampanye yang tidak begitu lama ya Mas. Ya. Dan artinya keunggulan Kofifa ini juga karena faktor lawannya startnya juga belakangan gitu. Iya, ya ini kan durasi kita yang pendek, apalagi kan MK itu kan, ini kan akibat putusan MK yang mengatakan keserentakan itu tidak di tahun yang sama. Jadi setelah pilkada, setelah pemilu, energi nggak hanya pemilih ya, energi kontestan para partai politik itu kan juga habis di pemilu. Pilkada ini menjadi sisa-sisanya. Bahkan residu pemilu 2024 itu masih berjalan, misalnya sengketa. Itu kan masih berjalan ya, terutama misalnya di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur penyelenggara pemilunya Bawaslu-nya ada yang kemudian dilaporkan ke DKPP karena tidak mengusut laporan pelanggaran. Jadi residunya itu masih berjalan nih. Dan sementara penyelenggaranya harus dihadapkan pada agenda pilkada, termasuk kontestannya gitu. Dan menarik juga Mas kalau kita membahas soal Risma begitu kan, mantan wali kota Surabaya yang pertama, lalu yang kedua mantan Menteri Sosial. Ada 36,7% yang tidak tahu atau tidak menjawab begitu. Ini apa yang terjadi? Ya, Bu Risma ini kan lebih, yang pertama wali kota Surabaya, jadi dia memang dikenal di klaster wilayah itu gitu ya. Popularitasnya memang main di situ. Sementara ketika jadi Mensos mungkin pada saat itu perhatiannya kan tidak hanya ke Jawa Timur ya, jadi perhatiannya ke secara nasional. Dan yang ketiga tadi faktor last minute tadi, dia kemudian mendapat tiket untuk maju sebagai calon gubernur di masa fase akhir yang bahkan sudah mendekati masa pendaftaran setelah putusan MK itu gitu loh. Jadi ini menjadi kerja-kerja yang tidak mudah ya bagi dua pasangan non petahana ini. Apalagi kalau kita lihat dari segi geokultur misalnya di wilayah Arek justru kompetitifnya Bu Risma dengan Bu Kofifa gitu ya. Sementara di wilayah yang lain Madura, Mataraman dan Pandalungan, Tapal Kuda itu Kofifa yang lebih unggul. Jadi ini menjelaskan di wilayah Arek ya Surabaya, Mojokerto yang tengah Jawa Timur itu Bu Risma kompetitif meskipun masih di bawah Bu Kofifa ya, selisihnya nggak beda jauh. Apakah faktor kan kalau Kofifa sudah kampanye 5 tahun kan sebenarnya Bu Risma ini juga mantan Mensos gitu Mas. Apakah itu tidak cukup mendongkrak popularitasnya gitu? Ya sebenarnya kalau lihat popularitasnya nggak kecil kan Bu Risma itu sebagai mantan Menteri Sosial, bahkan di awal-awal jadi Menteri itu kan cukup viral gitu ya dengan karakternya yang lugas gitu apa adanya gitu ya. Jadi relatif Bu Risma itu sebenarnya relatif dikenal, tapi ketika diturunkan pada aspek elektoral, nggak banyak orang kemudian tahu kalau dia jadi calon gubernur itu, ya. Jadi proses transformasi pengetahuannya, informasinya kan nggak begitu cepat gitu ya. Itu kelihatan di faktor yang geokultur tadi. Jadi bagaimana wilayah Arek itu karena memang basisnya wilayah Arek Bu Risma Surabaya aja kuat. Itu pun masih di bawah Bu Kofifa. Jadi tapi kan kompetitif itu angkanya bersaing. Tapi dibandingkan di luar wilayah Arek, Pandalungan, Madura sama
Mataraman jauh di bawah Bu Kofifa karena ada faktor Mas Emil di situ karena dia dari Pacitan gitu ya. Nah itu tadi bisa ditampilkan lagi cross elektabilitas by region. Tadi ini sangat menarik yang disampaikan Mas Yohan. Dan Litbang Kompas membagi dalam beberapa region ya Mas, beberapa daerah. Boleh dijelaskan Mas Yohan, mungkin sahabat Kompas belum paham apa itu Arek, Mataram, Pandalungan, dan Madura. Jadi Jawa Timur itu secara kultural sebenarnya bisa dibagi dalam 4 wilayah ini. Yang pertama wilayah Arek ya. Jadi wilayah Arek itu wilayah yang secara sosial kultural orang-orangnya lugas gitu ya. Jadi apa adanya. Misalnya di wilayah ini representasinya adalah di tengah Jawa Timur itu, Surabaya, Mojokerto, Malang gitu ya, yang notabene Arek. Nah di wilayah ini kompetitif antara Kofifa Emil dan Risma Gus-Hans gitu ya. Kelihatan selisihnya memang di 10%, sekitar 10%. Jadi kenapa ini kompetitif ya karena Bu Risma relatif cukup dikenal di sini gitu ya, sebagai mantan wali kota Surabaya 2 periode gitu ya. Jadi memang klaster Arek ini memang menjadi basisnya Bu Kofifah gitu ya. Sementara kalau kita lihat Mataraman ini adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan secara kultural itu dekat dengan Jawa gitu ya, aspek Jawa gitu ya. Jadi nilai-nilai Jawa sangat dipegang kuat di sini. Nah di sini sebenarnya yang bisa mendongkrak Kofifa Emil itu ya faktor Mas Emil ya, karena memang beliau basisnya di Trenggalek, mantan Bupati Trenggalek, dan di sini kelihatan dominasi pasangan Kofifa Emil yang jauh di atas Risma maupun Lukman gitu ya. Separuh lebih ini tingkat elektabilitasnya meninggalkan 2 pasangan calon yang lain. Pola ini hampir sama di Pandalungan. Jadi Pandalungan ini sebenarnya wilayah Pantura ya, Pantura. Jadi misalnya Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso sampai Banyuwangi gitu ya. Jadi wilayah ini wilayah Madura yang bukan Madura kepulauan lah. Jadi kultur Jawa bertemunya kultur Jawa yang pesisir dengan Madura, ini Pandalungan. Dan di wilayah ini pun sama, apa yang terjadi di Mataraman juga kelihatan polanya Bu Kofifa Emil cukup mendominasi ya, separuh lebih mereka unggul di wilayah Pandalungan ini. Hal yang sama juga terjadi di Madura. Ini Madura kepulauan yang terdiri dari 4 kabupaten itu. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi Bu Kofifa Emil juga jauh, bahkan jauh tinggi banget melebihi Kofifa Emil dan Lukman. Jadi kelihatan memang basis Bu Risma Gus-Hans itu hanya di wilayah Arek gitu ya. Begitu kompetitifnya gitu ya. Ini yang sementara di 3 klaster yang lain Bu Kofifa jauh melampaui dari 2 pasangan calon yang lain. Gitu. Meskipun sebenarnya wilayah Arek itu juga di 40%-nya tetap Bu Kofifa. Bu Kofifa ya, tapi kan kompetitif selisihnya tidak sejauh 3 di Madura atau di Pandulangan ya. Tapi kan ada ini juga ya, ada undecided yang masing-masing wilayah bisa itu mengejar. Cukup tinggi ya, terutama di wilayah Arek itu kan tinggi juga 25%. Hal yang sama di Mataraman. Jadi pertarungan sesungguhnya ini sebenarnya 2 pasangan calon yang sangat kompetitif itu Kofifa Emil dan Risma Gus-Hans. Tapi beberapa faktor variabel tadi waktu terlalu singkat. Ini durasi itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan penantang untuk menantang petahana yang relatif sudah stabil sejak awal ya pasangan ini. Mas, tapi kalau ngelihat tadi kan di Mataram, Pandalungan, dan Madura ini kan memang paling tinggi Kofifa gitu. Apakah memang itu ditentukan oleh faktor petahananya atau misalnya ada sosial kultural yang mendorong itu, misalnya apakah mereka basis NU atau ada faktor lain gitu, mungkin kalau tadi ada faktor Emil juga gitu Mas, apa sih Mas yang bikin kuat pasti faktor petahana cukup dominan ya. Jadi itu kan gambaran dari secara umum Jawa Timur, tapi ketika diturunkan gambaran itu juga terjadi di wilayah-wilayah itu. Tapi ada tensi sedikit berbeda di wilayah Arek, bagaimana Kofifa Risma itu cukup kompetitif ya, tapi di wilayah yang lain tidak. Jadi ya 3 faktor tadi yang sebenarnya menjadi sosial kapital Kofifa Emil, kekuasaan petahana, dia pasti 5 tahun ini sudah
memenuhi memori pemilih tentang gubernur dan wakil gubernur, bahkan karena sepaket juga jadi lebih mudah brandingnya. Yang kedua memang kalau kita lihat Mataraman, Pandalungan dan Madura itu kan basis NU ya, jadi itu sedikit banyak juga memicu lonjakan dukungan untuk Khofifa Emil gitu. Nah, tadi menarik nih Mas Yohan udah menyinggung soal NU. Kita coba tampilkan hasil survei cross elektabilitas by agama ya. Ini. Jadi Islam NU itu banyak mendukung Khofifah, begitu ya Mas membacanya ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kelompok responden yang mengaku warga NU ya. Jadi kalau dari sini kan kelihatan 55% lebih dukungan dari responden warga NU itu mendukung Khofifa Emil. Hal yang sama mungkin agak berbeda ya, tapi ini kan jumlah N-nya tidak sebegitu besar kiri ya, tapi polanya kelihatan memang yang non-NU cenderung ke Bu Risma gitu ya. Sementara yang Islam lainnya yang mungkin secara pada saat wawancara itu mereka tidak mengaku NU dan Muhammadiyah, kita kategorikan yang lain ya, itu memang cenderung polanya bahkan undecided-nya lebih tinggi gitu ya. Mereka cenderung tertutup gitu ya. Orang-orang di wilayah di kelompok Islam non NU dan non Muhammadiyah ini memang cenderung tertutup. Undecided-nya lebih besar 35,1% dibandingkan kelompok yang lain. Sementara yang sisi paling kanan ini non Muslim gitu ya, yang ini karena N-nya kecil jadi angkanya memang tidak begitu bisa mewakili ya representasi untuk kita analisis karena terlalu kecil. Jadi yang bisa dibaca memang yang paling kiri ini kelihatan dominasi pemilih NU itu memang lebih mengarahkan ke Khofifa. Kenapa begitu kuat Khofifa di pemilih NU, Mas? Ya, satu kan dia personifikasi kader NU ya pasti ya, sebagai ketua Muslimat NU, ketua umum PP Muslimat 24 tahun. Ya, itu kan ibarat kata sudah kalau bahasa Jawa Timurnya ngelontok gitu ya, sebagai kader NU dan dia memimpin Muslimat itu jaringannya juga lumayan di akar rumput gitu ya, jaringan infrastruktur sosialnya gitu, bagaimana pengajian Muslimat itu menjadi kekuatan Khofifa sebagai basis pemilihnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya sebagai kader NU, dia itu kader NU pertama yang jadi gubernur di Jawa Timur gitu ya, kalau kita lihat. Gus Ipul memang kader NU pertama yang jadi wakil gubernur. Khofifa ini gubernur pertama dari kader NU. Jadi meskipun kalau kita lihat hampir semua personifikasi dari pasangan calon gubernur ini kan semua NU kan? Semua NU. Tapi yang jelas Khofifa lebih kultural gitu ya, NU-nya. Sementara Bu Lulu itu cenderung lebih karena PKB-nya, jadi lebih struktural di PKB. Sementara Gus Hans dan ini lebih ke kultural, tapi kan tidak begitu populer di masyarakat Jawa Timur. Lebih mengakar. Khofifa lebih mengakar karena struktural Muslimat, apalagi sudah puluhan tahun beliau menduduki posisi itu. Jadi ini pertemuan, kalau ngomong NU, ini pertemuan kultural dan struktural di dalam diri Khofifa ya. Bahkan dia juga menjadi pengurus PBNU karena Muslimat NU-nya itu. Jadi ini perpaduan struktural dan kultural di diri Khofifa. Sementara Gus Hans lebih kultural, itu pun tidak ditopang popularitas yang tinggi di Jawa Timur. Kemudian Lulu strukturalnya di PKB gitu ya. Padahal sebenarnya sama-sama mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dulu ya, PMII antara Bu Khofifa dan Lulu ini. Tapi kan popularitasnya masih jauh di bawah Khofifa. Bu Risma pun sebenarnya juga salah satu secara kultural juga warga Nahdliyin ya. Tapi lebih dikenal, lebih dikenal sebagai mantan wali kota dan beliau dari PDIP gitu ya. Artinya memang ketangguhan Khofifa ini karena faktor struktural dan kultural tadi. Pertemuan kultural dan struktural itu. Dan apakah ini juga menjadi faktor juga kenapa pemilih Khofifa itu banyak wanita? Iya, kalau kita lihat memang dari sisi gender ya, perempuan itu lebih banyak kemudian perhatiannya ke Khofifa gitu ya. Ya tadi sebenarnya Muslimat NU bekerja ini. Muslimat NU bekerja gitu ya. Jaringan-jaringan sosial di bawah akar rumput itu Muslimat lebih efektif gitu ya, bekerja dibandingkan jaringan-jaringan NU yang lain. Kalau saya lihat Muslimat itu relatif lebih kuat gitu. Nah, kalau kita ngomongin
Ini dia. Nah, Oke. ya jadi memang ibu-ibu nih terutama kayaknya ya 55% nih yang milih. Bahkan di antara pemilihnya Khofifah sendiri aja paling banyak perempuan gitu. Berarti memang semasif itu ya Mas, seefektif itu ya Muslimat NU untuk di Jatim ini. Kalau kita lihat keduanya kan sama-sama dimenangi Khofifah Emil ya. Di kelompok responden laki-laki pun Khofifah Emil juga mendominasi. Di kelompok responden perempuan apalagi gitu ya, di atas 50% bahkan dominasi Khofifah Emil. Ya kita melihatnya memang infrastruktur dan jaringan sosial Muslimat NU di akar rumput ini bekerja cukup efektif. Jangan salah, saya ngobrol beberapa di lapangan dengan teman-teman Nahdliyin itu, Muslimat itu bisa mempengaruhi suaminya untuk kemudian memilih gitu beberapa ini. Mas pilih ini aja. Kamu kalau nggak milih yang sama kayak aku tidur di luar, gitu Mas. Jadi efektif lah. Loh, iya itu pengakuan ini ya secara kualitatif kita ngobrol ketika di lapangan itu ya pengaruh Muslimat tidak hanya pengaruh di kalangan perempuan tapi di kalangan laki-laki yang notabene secara inner circle-nya ya, itu keluarga, pasangan, suami, kakak itu relatif solid. Nah, ngomong-ngomong soal NU, kita kalau NU biasanya lekat dengan PKB. Tapi kan PKB ini kan juga partai pemenang di Jatim. Benar. Apa mesin partainya tidak sebegitu bekerja sehingga Lulu suaranya jauh tertinggal gitu, Mas? Ya pilkada itu kan fenomena memilih sosok ya. Jadi variabel partai itu bahkan hampir tidak ada. Gitu. Kalau kita lihat canvassing di jalan-jalan, iklan-iklan, balio-balio itu kan hampir logo partai itu hampir tidak dipampang gitu, lebih memampang sosok calonnya, fotonya. Karena itu memang gestur pilihan pilkada itu memang lebih bertumbuh pada sosoknya dibandingkan partainya. Ini gitu kita tampilkan. Nah ini dengan kelihatan kan. Parpol ya, Mas. Ini dari latar belakang responden berdasarkan pilihan partai di pemilu 2024 kemarin kelihatan yang biru itu Khofifah Emil ya. Dari masing-masing partai kelihatan Khofifah Emil lebih menonjol. Tapi misalnya kita lihat PDIP sekali lagi. Risma cukup kompetitif di kalangan pemilih PDIP. Meskipun ya ini kelihatan pemilih PDIP juga terbelah kan. Ya, jadi Khofifah mampu mencuri separuh pemilih PDIP untuk memilih dia. Padahal PDIP lebih mengusung Risma Gus Hans. Gitu. Harusnya memilih. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan partai yang lain, PDIP relatif lebih bekerja secara mesin gitu ya, karena dia hampir separuh pemilihnya dibandingkan PKB, Gerindra, bahkan Golkar, terutama PKB ya, karena memang PKB mengusung Lulu Lukman gitu ya. Ada tergambar tidak Mas dalam hasil survei kenapa PDIP terbelah, begitu juga dengan PKB yang luar biasa sekali untuk mendukung Khofifah, padahal ada Lulu di situ. Ya ini sekali lagi orang tidak melihat latar belakang partai yang mengusung ketika di pilkada itu. Tapi pertanyaannya, kenapa PDIP bisa sebagian besar masih memilih Risma gitu ya? Ya karena memang ini kan beda ya, partai yang punya sisi ideologis gitu ya, bahkan partai kader gitu ya, yang relatif relasi antara pengurus antara kader dengan partainya relatif lebih kuat, bahkan pemilihnya itu punya relasi emosional yang relatif lebih kuat dengan partai. Ibarat kata meskipun partai ID kita rendah di Indonesia itu rata-rata jauh di bawah 20 itu poin indeks partai ID kita, kedekatan orang dengan partai itu kan rendah kita. Tapi kalau dari sisi partai itu punya value gitu ya, itu akan relatif lebih beda rasanya dengan partai-partai yang tidak punya value kuat gitu ya. PDIP kan punya value ya, misalnya nasionalisme, Soekarno gitu kan, relatif mereka ada kedekatan emosional dengan pemilihnya. Jadi ketika pemilihnya atau partainya itu mengusung calon tertentu, itu kelihatan gitu. Meskipun dalam kolomnya belum tentu dia dominan, tapi paling enggak kalau bandingkan dengan partai yang lain, PDIP relatif lebih menjaga loyalitas pemilihnya gitu. Meskipun masih di bawah Khofifah, tapi postur polanya kelihatan agak beda sendiri dengan partai-partai yang lain. Nah, kalau ngomongin PKB tadi, apakah memang dibandingkan PDIP selain tadi loyalitas, mesin partai apa nggak cukup efektif, Mas? Ya, mesin partai efektif, tapi kalau calonnya itu tidak begitu populer, orang nggak merasa
kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih ya. Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih gitu ya. Karena kalau nggak kenal, apalagi bisa menyayangi, milih pun nggak mungkin gitu. Kayak milih jodoh gitu. Iya, betul, Mas. Mas Yohan ini menarik, mungkin sedikit keluar konteks ini terkait dengan PDIP. Beberapa kali hasil survei Litbang Kompas itu keluar, salah satunya di Sumatera Utara juga terpecah juga ya PDIP yang memilih Bobi Nasution, dan ada beberapa hasil survei di beberapa daerah yang juga PDIP-nya juga terbelah juga. Kayaknya ada PR nih bagi Bu Mega dan DPP untuk ya membenahi internal begitu ya, Mas. Ya, sekali lagi memilih orang itu agak berbeda ya dengan memilih partai. Ini kan pilkada milih orang. Jadi memang sosok yang kemudian sangat kuat mempengaruhi pemilih gitu ya. Itu mempengaruhi, itu sosok mempengaruhi itu bisa dalam hal popularitas, bisa dalam hal rekam jejak, itu blended gitu ya. Jadi orang saya tahu si A, saya tahu kerjanya ya cenderung suka, apalagi kalau sudah suka levelnya dia pasti potensi memilih gitu ya, meskipun belum tentu memilih gitu ya. Yang pokoknya popularity, likability, electability gitu ya. Jadi tahu, suka, milih gitu. Jadi faktor itu yang lebih dominan dalam diri pemilih ya ketika dihadapkan pada kontestasi di pilkada. Nah, kenapa partai-partai kemudian tidak semua partai berjalan linier gitu, terjadi split voting namanya, pilihan saya dengan partai belum tentu sama dengan pilihan saya ke partai ketika pemilu legislatif, belum tentu sejalan dengan pilihan saya di pilkada, bahkan pilpres gitu ya. Itu potensi split voting itu terjadi tinggi karena orientasi memilihnya beda gitu ya. Memilih di pileg sama memilih di pilkada bahkan pilpres itu beda. Karena kalau poin pilpres dan pilkada kan milih sosok orang, meskipun di pileg itu juga orang dengan proporsional terbuka, tapi orientasi kepartean juga menonjol di situ. Caleg-caleg kan pasti memakai simbolisasi partai ya ketika pemilu legislatif gitu ya. Apakah itu karena memang partai ID kita rendah, Mas? Jadi ada split tadi. Partai ID kita rendah. Beberapa studi soal partai ID memang memperkuat bahwa Indonesia itu belum ada keterikatan pemilih itu dengan partai politik. Keterikatan kita itu masih dengan sosok, ya paternalistik gitu ya. Itu yang sebenarnya lebih menonjol. Apalagi ketika demokrasi langsung diterapkan sejak 2005 pilkada langsung, itu kan sebenarnya mengalami disrupsi demokrasi kita dari semula memilih partai gitu ya. Kemudian memilih orang gitu ya. Bayangkan waktu itu saya ingat pemilihan langsung presiden di 2004 itu tingkat partisipasinya paling tinggi, di atas 90%. Itu karena apa? Antusias. Gitu. Yang pertama kali gitu ya. Meskipun dalam periode pilpres berikutnya mengalami penurunan, tapi masih relatif lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatifnya. Kenapa ya? Karena sebenarnya secara kultural, sejarah kita itu punya sejarah memilih langsung, itu punya. Pilkades itu memilih langsung. Iya, betul. Memilih kepala desa di desa-desa itu kan milih langsung. Jadi demokrasi kita itu secara elektoral langsung itu bukan hal baru sebenarnya di 2004 itu, meskipun secara nasional memang baru gitu ya. Tapi secara kultural terutama di desa-desa kita sudah jauh lebih lama popular vote itu diterapkan di pemilihan desa gitu. Mas Yohan, ini kita juga akan membahas terkait cross elektabilitas by generasi. Mas Yohan, kamu generasi apa? Alpha. Kok ragu-ragu gitu kamu menjawab? Sih pengen muda aja. Baik, bisa ditampilkan hasil survei Litbang Kompas. Nah, ini terlihat Khofifa unggul di semua gen. Gen Z, Gen Y, ada umur ya muda, Madya, udah kayak ini wartawan muda, Madya begitu. Betul. Lalu ada Gen X dan Baby Boomer. Pertanyaan Mas Pertanyaannya Mas Yohan, gen apa? Enggak. Saya gen pokoknya sudah 5 kali ikut pemilu. Silakan hitung sendiri. Ya, Mas Yohan, ini apa yang bisa dibaca dari hasil survei ini? Ya, jadi kalau dari sini sebenarnya usia itu tidak menjadi variabel pembeda. Ya kan, kalau kelihatan hampir semua kelompok usia atau generasi ini Khofifa Emil unggul gitu ya. Jadi memang
variabel usia itu tidak jadi isu gitu ya. Karena semua Khofifah Emil unggul gitu. Tapi kalau kita bandingkan di dalam diri masing-masing pasangan calon misalnya, Risma Gushan itu lebih kuat di pemilih tengah parubaya ya. Gen Y itu ya, 36 sampai 43 tahun. Ini pemilih yang mungkin sudah pengalaman memilih 1 sampai 2 kali pemilu gitu ya, 36 sampai 43. Mereka memang basisnya di situ sama Gen Z gitu ya. Jangan lupa itu basisnya Risma sama Gus Hans gitu. Sementara Khofifah ya sudah dia basisnya memang hampir merata di semua generasi gitu ya. Jadi memang bisa kita simpulkan faktor usia itu tidak jadi isu karena tidak ada perbedaan pola antar generasi gitu. Tapi kalau kita mau fokus melihat di mana basisnya Risma Gushan memang di Gen Y dan Gen Z gitu ya. Tuh. Iya sih Mas. Berarti tidak memandang usia. Tidak memandang usia. Nah, Mas sebenarnya aku mau balik lagi ke partai. Tadi kan sebenarnya kalau kita memang menarik terbelah banyak yang ke Khofifah gitu. Benar. Tapi ada juga gitu beberapa partai pendukung Khofifah yang juga bergerak ke Risma. Iya, ya itu nilai plus apa sih yang akhirnya pemilih-pemilih ini juga tidak loyal gitu ke partainya, akhirnya mereka memutuskan untuk memilih Risma gitu. Ya tadi fenomena split voting itu terjadi di semua pasangan calon ya. Keunggulan Risma yang dilihat dari para pemilih ini gitu loh Mas. Ya tentu beberapa alasan bisa kita lihat beberapa alasan kenapa milih Risma, kenapa milih Khofifah. Salah satunya memang faktor kinerja dan rekam jejak misalnya ya. Jadi memang dua Risma dan Khofifah ini kan sama-sama mantan pejabat publik ya, bahkan sama-sama pernah menteri sosial gitu ya. Jadi sedikit banyak kemudian persepsi publik orientasinya adalah dua hal itu, kinerja dan rekam jejak. Jadi tadi kembali ke pertanyaan, fenomena split voting itu tidak hanya terjadi di partai-partai tertentu, semua partai pasti terjadi split voting. Tinggal kemudian porsinya dia lebih ketarik kemana gitu. Kalau kita lihat polanya kan lebih ketarik ke Khofifah semua gitu, hampir semua partai ya. Meskipun masih menyisakan bagian ya yang kemudian ketarik ke pasangan calon lain. Jadi sebenarnya kalau dari sini kelihatan split voting itu pasti terjadi gitu ya. Tinggal gradasinya itu bagaimana gitu ya. Nah, misalnya gradasi PDIP itu tentu lebih kecil dibandingkan gradasi partai-partai yang lain. Yang saya maksud gradasi misalnya selisih antara pemilih PDIP yang tetap milih Risma sama yang memilih Khofifah kan tidak begitu lebar selisihnya. Bandingkan dengan PKB misalnya. Selisihnya kan jauh banget ya. Itu yang untuk membedakan bagaimana bisa dikatakan loyalitas pemilih PDIP relatif terjaga dibandingkan loyalitas pemilih PKB misalnya dalam konteks ini gitu. Tapi kalau split voting semua partai itu pasti mengalami split voting. Mas, ada lagi? Ada aku lagi sih penasaran nih. Enggak, soal partai sih udah ya, karena kan memang benar ada split voting. Nah, soal sosok tadi kan pemilih biasa milih sosok gitu, Mas. Nah, di beberapa survei Kompas, Litbang Kompas disebutkan ada pengaruh sosok-sosok lain dalam menentukan pilihan. Nah, apakah di Pilkada Jawa Timur nih ada gitu, misalnya sosok presiden atau sosok tokoh yang lain gitu? Pak Jokowi mungkin. Ya kita menanyakan itu juga, apakah tokoh-tokoh berikut ini itu menjadi pertimbangan Anda dalam memilih gubernur, wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur ya. Kalau tapi kalau kita lihat angkanya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak terlalu signifikan. Jadi yuk kita tanya satu-satu, apakah Pak Jokowi menjadi pertimbangan Anda dalam memilih, apakah Pak Prabowo, dukungan Pak Prabowo maksudnya menjadi pertimbangan Anda dalam memilih di Pilkada Jatim, termasuk waktu itu ada juga Pak SBY karena beliau orang Jawa Timur, kemudian Ketua PBNU karena basis NU ada di Jawa Timur. Itu kita tanya satu-satu dan hasilnya memang tidak begitu tinggi gitu ya, bahkan nggak ada 50% kayaknya ya untuk mereka mempertimbangkan. Jadi sebenarnya faktor-faktor di luar sosok calonnya itu sebenarnya menjadi faktor penambah saja, tapi faktor utamanya justru sosok gitu ya. Untuk Pilkada Jawa Timur. Untuk Pilkada Jawa, sebenarnya polanya sama dengan pilkada yang lain. Yang utama itu sosok pasti. Sosok si calonnya ya. Nah, sementara faktor lain itu adalah faktor penambah atau penguat saja. Oh iya, milih Khofifah karena didukung Pak Jokowi. Oh iya. Jadi memang
atau didukung Pak Prabowo atau didukung Pak SBY itu menjadi faktor bukan faktor utama saja gitu. Meskipun nanti misalnya beberapa sosok yang tadi ditanyakan ke pemilih begitu atau responden itu tiba-tiba datang endorse begitu, itu tidak akan mempengaruhi banyak begitu untuk orang memilih A, B, C. Ya sebenarnya kalau berpengaruh pasti ada pengaruhnya ya, tapi pemilih, saya yakin pemilih itu sudah menentukan pilihan ya. Apalagi sekarang masa, dan tokoh-tokoh itu belum turun ya, di Jawa Timur paling enggak. Dan apalagi ini kurang dua pekan, saya pikir waktunya orang, meskipun di survei kita sekitar 22% ya, yang undecided itu ya, undecided 22% lebih, itu pasti mereka sebenarnya sudah punya pilihan, hanya mungkin ketika disurvei tidak bersedia mengungkapkan, kemudian rahasia. Kita memang satu kelompokkan dengan undecided ya, belum menentukan pilihan. Di dalamnya mereka yang tidak mau menjawab, mengaku tidak tahu, rahasia, ya kemudian enggan menjawab gitu ya. Jadi memang cenderung tertutup untuk pilihan itu ketika disurvei gitu. Tapi sudah menentukan, saya pikir sudah menentukan pilihan itu. Udah, cuma nggak mau diungkap aja. Juga nggak mau diungkap aja. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Tapi kalau melihat, kalau tadi kata Mas Yohan kan sebenarnya dua kandidat baik Lulu maupun Risma ini kan ini ya kalah start lah. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya pilkada nggak 27 November, ada yang berubah nggak Mas? Kalau kita lihat ya, misalnya Risma Gushan pasangan ini ya, kita lihat tren, meskipun tidak tepat membandingkan hasil survei lembaga satu dengan lembaga yang lain gitu ya. Kalau kita lihat beberapa kali kan viral itu kan tren Risma Gushan naik ya. Jadi kalau ini ya, kalau ini pilkada agak diperpanjang gitu ya, sampai tahun depan misalnya, ya bisa saja yang terjadi. Karena kan tadi ini kan golden time-nya 2 pekan. Betul. 2 pekan, apakah ada yang terjadi nantinya? Apalagi kalau lebih panjang lagi, nah itu kan banyak hal yang bisa terjadi gitu ya, dan itu kan bisa mempengaruhi persepsi orang, persepsi pilihan kita itu kan juga tadi faktor sosok utama, tapi ada faktor-faktor lain di luar itu yang juga pasti akan jadi pertimbangan kita, meskipun kecil-kecil ya nilainya. Salah satunya misalnya persepsi kita pada kasus tertentu misalnya. Nah selama 2 pekan ini tidak ada sesuatu yang berarti gitu ya, yang sampai kasus yang benar-benar bisa membalikkan persepsi kita pada ketiga pasangan calon ini ya sebenarnya nggak akan terjadi apa-apa. Proyeksi kita di survei ini bisa saja berpeluang menjadi proyeksi atau hasil di pemungutan suara 27 November nanti. Lagi kalau dilihat nih keputusan memilih udah yakinnya sudah pasti itu 60%. Benar. Artinya udah mantep. Udah mantep, bahkan Kofifa di atas 70% responden pemilihnya untuk yang udah pasti milih. Jadi ketika ditanya milih Kofifa, apakah pilihan Anda itu sudah pasti nggak akan berubah? 70% lebih mengaku iya nggak akan berubah. Sementara Risma sekitar 60-an% gitu. Mas Yohan, menarik juga kalau kita membahas alasan memilih dari hasil survei Litbang Kompas itu kualitas cagup itu menjadi yang pertama ya. Tapi saya ingin bertanya, visi misi dan program itu ada di urutan ketiga. Kalau berkaca lagi-lagi hasil survei Litbang Kompas untuk beberapa daerah mirip. Responden itu atau pemilih itu menomortigakan 4-5 visi misi program gitu. Padahal mungkin udah ngajak profesor, ahli, pengamat dan sebagainya untuk bisa membuat program itu begitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi untuk sampai pilihan ketiga, 4-5, Mas Yohan? Ya karena top of mind masyarakat itu sekali lagi ke sosok ya, top of mind-nya ya. Misalnya di survei kita ini kan kualitas cagupnya itu kan sekali lagi ke sosok. Kualitas cagup, cawagupnya yang jadi pertimbangan terbesar gitu ya. Terus pengalaman, hal-hal yang sebenarnya melekat rekam jejak kita melihat calon gubernur apalagi petahana misalnya. Pasti kan itu ya, kualitas, pengalaman, rekam jejak. Sementara visi misi agak di peringkat berikutnya karena top of mind kita bukan visi misi dan visi misi itu lebih banyak dibahas di ajang debat kadang kan. Sementara di luar itu kan jarang sekali di ini padahal tapi kalau kita lihat lebih kenceng itu di sosial media visi misi misalnya di konteks
terutama di Pilkada Jakarta ya, kelihatan sekali visi misi atau program itu jadi diskursus gitu. Sementara Jawa Timur memang belum kelihatan, tapi umumnya itu menjadi perbincangan ketika pasca debat atau di dalam pada saat debat. Tapi itu pun di sosial media ya, yang bertarung soal visi misi itu. Nah ini kelihatan memang top of mind kita dalam melihat calon atau memilih itu ya sekali lagi kekuatan sosok itu terbaca juga di survei kita soal rekam jejak, kinerja, pengalaman gitu ya. Baikkah menurut Mas Yohan, baikkah hal itu maksudnya tidak melihat visi misi yang disampaikan tapi melihat sosok yang bisa dipoles, yang banyak gimmick yang dibuat. Sekali lagi yang saya ungkapkan tadi, pemilih kita masih levelnya pemilih yang memang sudah rasional tapi sisi emosionalnya itu memang nggak bisa dilepaskan gitu ya. Jadi masih itu tadi psikologi pemilih kita itu masih satu paternalistik itu kekuatan sosok itu mempengaruhi kita gitu. Jadi itu yang kemudian dominan. Apakah ini baik atau buruk sebenarnya tinggal lihat perspektifnya di mana gitu ya. Kan ini soal trust. Saya ke David melihat orangnya sopan gitu ya, kemudian pakaiannya rapi gitu ya. Saya tertarik dengan David untuk jadi ketua kelas nih. Iya, itu kan trust, soal trust gitu. Saya nggak peduli David itu mau bikin visi misi apa, tapi kita udah trust ini. Ini soal trust. Trust itu kan soal kadang ya kalau disentuh lagi soal hati gitu ya, soal apa yang terjadi dalam psikologi pemilih gitu ya. Itu yang lebih banyak berpengaruh gitu ya dibandingkan hal-hal yang sifatnya sangat rasional. Tapi kalau kita lihat pemilih-pemilih yang pendidikan tinggi itu kan secara umum ya. Kalau kita pendidikan tinggi visi misinya lebih gede itunya. Kalau kita cross gitu ya. Karena mereka lebih sisi karakter pemilihnya lebih rasional ya. Rasional dalam artian lebih mempertimbangkan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan kalau aku milih si A, si B gitu. Tapi porsi paling besar pemilih kita kan bukan di pemilih yang rasional, pemilih yang blended lah antara, tapi emosionalnya lebih porsinya lebih kuat gitu ya dibandingkan sisi rasionalnya. Tapi Mas kalau kan mungkin Mas Yon juga ngikutin Pilkada 2018 2005 itu kan ngikutin 5 tahun tadi saya. Oh iya, lupa. Nah, kira-kira ada perubahan perilaku memilih nggak sih Mas di Jawa Timur? Atau memang baik sosiokultur ataupun ke NU misalnya, terus sosok petahana itu memang lekat ya? Karena kayak kalau kita lihat kayak Pak Dekarwo juga petahana menang lagi gitu. Apakah memang petahana ini cukup diuntungkan di Jatim, beda mungkin Jakarta ya? Jakarta kayaknya petahana sering kalah gitu Mas. Iya, misalnya di Jawa Timur itu memang polanya petahana cukup punya ini ya, karena pasti sudah punya popularitas gitu ya. Jadi polanya kelihatan hampir belum pernah petahana kalah di pilkada. Karena pilkadanya baru ini pilkada keempat ya sejak 2008, 2013, 2018, saat ini 2024 kelihatan pola yang sama akan diulang oleh Kofifa. Kalau berbicara dari survei kita ya, mengulang apa yang sudah pernah diraih pasangan Soekarwo Gus Ipul ya, menang satu paket ya, satu paket yang sama waktu itu kan 2008 2013 itu kan satu paket yang sama dan menang di 2 pilkada itu. Nah, ini kan diulang sama Kofifa. 2013 dia merebut kemenangan karena posisinya bukan petahana, dan 2024 ini sebagai petahana dia potensi menangnya lebih tinggi. Jadi kalau ini terjadi dia mengulang pola Pak Dekarwo sama Gus Ipul satu paket ini. Nah tadi menarik, Jakarta kok nggak gitu ya? Apakah memang berarti perilaku pemilih Jatim ini nggak berubah banyak gitu ya? Mas ya? Porsinya ya kalau kita lihat porsinya wilayah Jakarta mungkin secara porsi pendidikan tingginya lebih gede dibandingkan Jawa Timur. Kemudian pemberitaannya cukup masif di Jakarta, bahkan perdebatan soal isu, soal program itu kan semakin kencang, terutama di sosmednya. Bagaimana RK menyebut misalnya cari pekerja itu kerjaannya tempat tinggal itu harus dekat dengan tempat kerja, dan itu giant seawall, kemudian mobil curhat. Jadi kan orientasinya diskursusnya beda gitu ya, karena wilayahnya kan tidak begitu besar juga, dan tingkat penggunaan sosial media juga tinggi, dan tadi pemberitaan dan secara karakter porsi pemilihnya itu agak beda dengan Jawa Timur yang sebagian besar di rural pedesaan gitu ya. Tentu diskursus tentang program itu hampir jarang gitu ya, lebih ke main ke sosok. Sementara di Jakarta mungkin
dua hal itu ya, antara sosok dan program. Terbukti misalnya kalau di survei-survei, bahkan survei Kompas Jakarta kemarin, Ridwan Kamil yang popularitasnya tinggi belum tentu elektabilitasnya tinggi, gitu. Karena ini pertarungan rasionalitas pemilih ya, yang cukup dominan. Dan ini makin menegaskan rekor petahana belum pernah ada gubernur sejak pemilihan langsung 2 periode, ya kan? Nah ini apalagi sekarang nggak ada petahana, otomatis petahananya pasti ini akan gubernur baru kan yang terpilih. Mas Yohan, kita membahas terkait dengan pemetaan persoalan Jawa Timur, gitu. Dan di urutan pertama itu ada mengatasi pengangguran atau lapangan kerja. Ini artinya concern dari responden itu luar biasa sekali terkait dengan pengangguran yang ada di Jatim ya, Mas Yohan. Ini sebenarnya bukan hal baru ya, isu ekonomi ya, terutama kesejahteraan itu juga isu nasional. Di survei nasional kita, isu pertama yang berharap ini dilakukan oleh pemerintahan baru juga soal lapangan pekerjaan, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang survei dilakukan di situasi yang mungkin secara ekonomi kita juga tidak begitu baik-baik banget gitu ya. Ini berbeda ketika di era SBY misalnya. Waktu itu survei nasional, isu yang paling dominan itu pemberantasan korupsi. Jadi apa isu yang yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemerintah itu korupsi waktu itu. Nah, sementara saat ini dengan kondisi yang berbeda, konteksnya berbeda, isu lapangan pekerjaan itu jadi concern tidak hanya di Jawa Timur, ini polanya sama di survei nasional kita, di Jawa Barat, di beberapa survei provinsi yang lain juga soal isu ekonomi dan kesejahteraan ini yang jadi dominan disebutkan. Itu sih. Oke, menarik banget ya Mbak Ded ya. Iya. Tapi apakah itu misalnya ngaruh ke angka pengangguran tinggi atau mungkin ke tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga di Jatim atau gimana nih, Mas? Ya bisa juga, karena kan isu kemiskinan masih jadi PR ya di Jawa Timur. Jadi bahkan di debat kemarin kan juga sempat disinggung antara pasangan Lulu dengan pasangan petahana ya, mengusung isu kemiskinan. Tapi sekali lagi isu kemiskinan diperbincangkan dalam kontestasi itu bukan hal baru. Di Pilkada 2008 ini juga diperbincangkan gitu ya. 2013 juga, 2018 juga. Jadi memang tantangan kita bagaimana kemudian isu-isu yang sebenarnya penting itu kemudian benar-benar menjadi PR dan dilakukan oleh siapapun yang terpilih gitu ya. Jadi mestinya kita itu, teman-teman kita sebagai media ya, itu mengantarkan pemilih setelah kontestasi, pemilih itu harus jadi penagih janji. Itu yang sebenarnya harus kita ingatkan. Kita itu kan, pemilih itu kan tidak sekedar memberikan suaranya, selesai, enggak. Dia harus menjadi penagih janji. Ketika pemilih yang dia pilih, siapapun yang terpilih, dia itu berubah perannya, mestinya harus nagih janji. Kan mereka kan berjanji, pemimpin-pemimpin dalam, apalagi di masa kampanye ini kan mereka berjanji. Hutang, janji itu hutang, ya, bukan pinjol ini, hutang. Jadi pemilih itu harus mengingatkan, menagih janji pemimpin yang terpilih untuk menepati janji-janjinya. Nah itu yang kita harus mengingatin pemilih juga, agar mereka tidak berhenti, agar mereka tidak berhenti sekedar mencoblos. Setelah pemimpin terpilih, mereka harus menjadi penagih janji. Tapi masanya bangsa kita tuh cepat lupa. Nah itu, kita harus ngingetin terus. Ingetin terus ya. Mas, ada harian Kompas, ada Kompas.com mengingatkan terus ya. Nah ini sebelum closing nih, saya udah closing. Tapi saya mau nanya satu pertanyaan lagi, Mas. Jadi kan kalau kita melihat betapa kokohnya elektabilitas Khofifah gitu, ada nggak Mas tips and trick buat calon lain nih untuk Pak Risma atau untuk Lulu nih untuk meningkatkan elektabilitas di waktu 2 pekan? Apa yang perlu dilakukan? Berapa tuh? 50 berapa? 52 apa? Nah, apa yang perlu dilakukan? Ada nggak nih Mas kira-kira? Ya, satu, pertama saya bukan tim sukses, bukan juga konsultan, tapi sebenarnya di masing-masing pasangan calon itu potensi swing voter itu masih ada. Ya, swing voter tadi pertanyaan, apakah pilihan Anda sudah pasti? Di kelompok pemilih Khofifah 70% pasti, sisanya bisa berubah ngakunya. Hal yang sama di pemilih Risma dan pemilih Lulu gitu ya. Di luar mereka itu ada undecided voter. Mereka inilah pasar swing voter plus undecided, inilah yang harus diyakinkan gitu ya. Memang PR-nya 2 pekan ke depan adalah merawat pemilihnya yang sudah loyal, tapi menambah pemilih yang masih bingung itu untuk kemudian menarik perhatian untuk memilih.
Tapi itu memang semua pasangan calon pasti melakukan gitu ya. Itu PR-nya gitu ya. Iya. Jadi begitu tipsnya. Oke, baik Mas Yohan, terima kasih David, waktunya insight yang luar biasa di Jumat pagi. Mendapatkan sarapan politik. Habis ini kita sarapan beneran. Sarapan beneran kita. Ya. Oke, saya Dita Angga Rusiana pamit. Saya David Purba pamit. Kita sampai jumpa. Sampai jumpa.